Sobat Fobi, pada zaman penjajahan dulu lewat kebijakan tanam paksa tahun 1830-an, itu puluhan juta rakyat Indonesia yang mayoritasnya petani itu dipaksa menanam tanaman-tanaman yang merupakan komoditas-komoditas yang sesuai dengan keinginan kebutuhan orang-orang Eropa. Akibatnya, lahan-lahan pertanian ini diisi oleh tanaman-tanaman yang orang Indonesia nggak butuh, tapi orang Eropa butuh untuk diekspor ke Eropa. Dan akhirnya lahan untuk menanam padi untuk kebutuhan masyarakat kita justru semakin sempit. Nah tentu buat negara-negara Eropa, kebijakan ini jelas sangat menguntungkan banget. Mereka itu bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar ekspornya, tapi bisa meraup untung sampai kalau dihitung sekarang lebih dari 75 miliar dolar Amerika. Nah, mirisnya Sobat Fobi, sistem tanam paksa ini justru membuat rakyat Indonesia sendiri jadi tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Orang Eropa kaya raya, kita jangankan kaya raya, memenuhi kebutuhan sendiri aja nggak bisa. Dan bahkan mendorong lonjakan kemiskinan dan kerusakan ekologi di lahan-lahan pertanian di Indonesia. Maka itu Sobat Fobi, pada tahun 1930 lewat pidato Indonesia Menggugat, Bung Karno itu dengan lantangnya menyampaikan gugatannya terhadap sistem tanam paksa di hadapan negara kolonial Belanda saat itu. Dan nggak tanggung-tanggung, Bung Karno juga menyerukan untuk mengakhiri sistem kolonialisme Eropa itu agar kebijakan itu bisa berhenti selama-lamanya. Akhirnya supaya rakyat-rakyat pribumi jadi bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah itu mimpinya dulu Sobat Fobi. Bagaimana dengan sekarang? Ya meskipun kolonialisme Eropa itu udah diusir pergi dari bumi pertiwi, tetapi gagasan-gagasan dan semangat-semangatnya itu masih terus hidup diwarisi oleh negara-negara barat sampai sekarang. Contohnya, belum beres dengan masalah gugatan Uni Eropa terhadap pemutusan ekspor nikel Indonesia. Sekarang ini Sobat Fobi, Uni Eropa itu beraninya berulah lagi. Mereka sekarang mengeluarkan aturan yang membatasi komoditas ekspor Indonesia seperti sawit, kopi, kedelai, hingga karet itu dibatasi masuk Eropa. Dan itu merupakan andalan negara-negara berkembang, bukan hanya Indonesia. Jadi ini tentu akan menghambat negara-negara berkembang untuk membangun perekonomian dan industri nasionalnya. Jadi Sobat Fobi, inilah diskriminasi dagang ala kolonialisme modern. Dan ini harus dihentikan Sobat Fobi. Presiden Jokowi membangkitkan kembali gagasan kemandirian ini supaya bisa mandiri seperti yang sudah digaungkan oleh Bung Karno. Nah inilah yang kita bahas di episode Fobi kali ini. Bagaimana strategi Presiden Jokowi menghadapi serangan gempuran diskriminasi imperialisme ekonomi dari negara-negara barat itu. Nah Sobat Fobi, salah satu aset terbesar bangsa Indonesia ini tentunya adalah sumber daya alam. Berupa produk pertanian, perhutanan, perkebunan. Karena memang kita ini negara agraris. Jadi wajar kalau di dunia internasional, komoditas-komoditas agraris yang jadi kelebihan daya tawar kita. Nah daya tawar inilah yang bikin negara kita kuat bernegosiasi di kancah-kancah global. Gampangnya, Anda punya traktor, saya punya lahan dan komoditas tumbuhan. Ayo kita bertukar, saling menguntungkan. Kan gitu harusnya. Tetapi tampaknya daya tawar kita ini sedang diusahakan disabotase oleh negara-negara barat. Diperlemah. Maka itu, sekarang ini raksasa Uni Eropa itu kembali mengeluarkan aturan dagang yang diskriminatif untuk negara berkembang terutama Indonesia. Mulai bulan Mei lalu, Uni Eropa resmi memberlakukan undang-undang tentang deforestasisasi yang menetapkan kalau komoditas minyak sawit, kopi, karet, kertas, dan banyak produk turunan lainnya itu dilarang masuk ke pasar Eropa karena dianggap dihasilkan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Nah, yang lebih disayangkan lagi Sobat Fobi, semua produk yang disasar aturan itu merupakan produk andalan Indonesia di pasar Eropa loh.
Padahal neraca perdagangan kita dengan Eropa itu lebih dari 6,5 miliar dolar Amerika. Bahkan nilainya bisa lebih besar lagi kalau dihitung dengan produk-produk turunannya juga. Dan nggak cuma Indonesia yang marah dengan keputusan Eropa ini, tapi juga Malaysia, Brasil, dan banyak negara lain juga marah besar. Jadi Uni Eropa ini seakan-akan kembali dengan membawa gagasan tanam paksa dalam bentuk kolonialisme modern. Semua produk yang diizinkan diekspor masuk ke Eropa adalah produk-produk yang cocok dengan selera pasar Eropa. Nah, kalau ini dibiarkan terus, itu akan banyak uang hilang, sehingga dagang ekspor Indonesia yang hilang itu akan memburuk. Dan pembangunan industrialisasi kita sebagai modal untuk jadi negara maju itu bisa mandak di tengah jalan. Nah, Sobat Fobi, mungkin di sini saya harus jelaskan bahwa agenda anti deforestasi atau menghentikan pembabatan hutan, penggundulan hutan itu memang baik adanya. Tapi kita harus realistis, Sobat Fobi. Terkadang kita perlu melakukan semacam pertukaran, trade-off. Kita kan perlu membuka lahan hutan demi kebutuhan hidup manusia, rakyat Indonesia, untuk perkebunan, pertanian, tempat tinggal, asal dengan catatan tidak berlebihan dan tidak melanggar hukum. Makanya tiba-tiba saja pembukaan lahan hutan ini dilarang tanpa pandang bulu. Nah, ini yang kurang bijak, Sobat Fobi. Semua negara, politisi, ekonomi pasti tahu kalau kita ini ya butuh lahan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan pangan penduduk Indonesia yang semakin banyak. Jadi, tindakan Uni Eropa itu bisa dilihat sebagai aksi yang merugikan kita yang justru sebetulnya syarat dengan kepentingan politik. Jadi, Uni Eropa ini tahu betul bahwa ketegasan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor nikel dan bahan-bahan tambang lain demi kemajuan Indonesia itu, maka mereka berusaha sabotase. Mereka balas lewat pelarangan produk kopi, sawit, dan sebagainya dari Indonesia masuk ke Eropa, mereka larang. Jadi ini ibarat sedang dimulainya perang dagang antara Indonesia dan Eropa dengan kekuatan besar negara-negara barat itu. Maka itu kita harus sadar memang kita butuh pemimpin yang betul berani dan punya nyali melawan negara-negara barat itu. Nah, Sobat Fobi, emang sejak dulu Uni Eropa itu selalu aja mengganggu langkah-langkah Indonesia untuk membangun industrinya. Nah, pertaruhan ini itu bukan hanya soal gengsi atau kebanggaan semata aja, Sobat Fobi, tapi ini adalah persoalan perut rakyat Indonesia. Jadi, saat Uni Eropa yang merasa industri besi dan bajanya terancam karena hilirisasi industri Presiden Jokowi, mereka langsung melayangkan gugatan dagang di WTO. Raksasa Eropa itu menuduh kalau Indonesia melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas karena mencegah aliran pasokan bahan mentah. Padahal dari kebijakan itu ada ratusan juta orang Indonesia yang bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi bagaimana ceritanya sebuah negara disuruh untuk mengorbankan rakyatnya sendiri untuk kepentingan rakyat negara-negara barat? Kan gak masuk akal, Sobat Fobi. Nah, disinilah lucunya. Di saat Indonesia dituduh melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas karena kita menyetop ekspor nikel, mereka sendiri, Uni Eropa, sekarang melarang produk dagang unggulan Indonesia masuk ke pasar mereka dengan alasan tidak ramah lingkungan. Nah, kalau ini dibiarkan terjadi, itu fatal sebab akibatnya akan lebih dari 19 juta petani Indonesia yang kehidupan ekonominya bisa terancam. Lalu bagaimana dengan tuduhan alasan tidak ramah lingkungan? Nah, ini sebenarnya Indonesia sudah punya kerangka sendiri bahwa industri Indonesia sawit Indonesia itu ramah lingkungan. Bahkan Indonesia udah punya apa yang namanya Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO. Dan ada juga diskusi Roundtable Sustainable Palm Oil, RSPO. Jadi udah ada perangkat kerja yang menjamin produk kelapa sawit Indonesia itu ramah lingkungan. Dan Indonesia sendiri memang mendorong industri sawit yang ramah lingkungan untuk kepentingan kita sendiri. Kita nggak ingin lingkungan kita rusak dong. Jadi aturan baru Uni Eropa itu jelas sangat egois, tidak rasional, dan tidak relevan. Ibarat kata peribahasa, Uni Eropa ini sedang lempar batu sembunyi tangan. Mereka malah menerapkan double standar dalam perdagangan internasional mereka. Nah, maka itu Sobat Fobi, kalau ingin bicara prinsip-prinsip perdagangan bebas,
Ya, dan juga diskriminasi dagang, ini semua harus dimulai ya dari mereka dulu, dari Uni Eropa dulu. Uni Eropa, negara barat itu harus berkaca pada diri sendiri. Karena yang selama ini sering bertindak diskriminatif itu ya justru negara-negara barat Eropa itu sendiri. Maka jangan sekali-kali berbicara perdagangan bebas di hadapan Indonesia kalau mereka negara barat sendiri masih bersikap double standard, masih bersikap munafik. Sobat Fobi, langkah Indonesia untuk melompat ke depan menjadi negara maju itu memang nggak mudah. Ada aja hambatan, tantangan besar yang memang sulit, tapi ini harus kita lalui. Ya, seperti mendaki puncak gunung yang terjal, banyak batunya, udaranya dingin. Ya juga untuk naik kelas menjadi negara maju itu nggak mudah. Tapi siap nggak siap, Indonesia harus melalui segala tekanan masalah ini dan melawan negara-negara barat ini. Untungnya Indonesia punya Presiden Jokowi yang tidak pernah gentar sedikit pun dan tidak takut sedikit pun untuk menghadapi gertakan negara-negara barat ini. Tidak sekedar mengancam diskriminasi Uni Eropa dengan kata-kata Presiden Jokowi itu, tapi membalasnya langsung dengan sebuah strategi cemerlang dan langkah-langkah taktis melalui program hilirisasi industri dan taktik-taktik diplomasi kita. Nah, keberanian Presiden Jokowi itu bukan cuma patut kita acungi jempol, tapi harus kita teladani oleh pemimpin selanjutnya terutama. Kalau saja pemimpinnya nanti hanya jago bicara, tapi nyalinya ciut, gampang ciut, tentunya jangan haraplah Indonesia berani melawan negara barat, berani melawan kemunafikan barat untuk membuat Indonesia jadi negara maju. Jadi sekali lagi jangan pernah lupa Presiden Jokowi, Sobat Fobi. Dalam memilih pemimpin nanti tahun depan, ojo ke susu, jangan sampai salah pilih pemimpin. Sekian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.